waktu itu ada kerjaan stand up di Monas. Di Monas kan tempat gua dan teman-teman gua berkumpul kan. Baju putih. Itu yang ngejob komik dari Bogor, Fajar Nugrah. Maksud gua kan nggak bakal nyasar datang ke Monas, nggak bakal telat datang ke Monas. Kenapa dia yang diundang komik dari Bogor gitu kan? Bogor sementara lu cuma ngirim banjir ke Jakarta, bukan gua yang diundang. Lu jangan takut Pip sama corona. Iya, karena pakai cengkeh aja. Katanya pakai cengkeh nih borok aja hilang, apalagi corona kata dia. tapi mungkin masih bisa masuk akal. Kayak ngomongin mekanik. Assalamualaikum. Apa? Kenapa di situ? Sehat tuh. Kita udah lama gak ketemu. Berobat. Oh, berobat ya. Biasanya juga berobat juga di kosan ini. Iya. Sekarang di sini kan punya tempat baru buat traktir. Kebetulan ada Bang Napinya ya. Ada Bang Napi. Apa nih? Apa? Keluhan lu apa? Kan aku yang harus nanya. Oh, gue yang nanya. Kan biasanya kan orang datang ke sini, berkeluh kesah, keluhannya apa, sakit apa? Ini sih keluhannya ya, ekonomi di keluarga, ekonomi lagi goyang. Ya, harusnya mengeluh ke Bu Sri Mulyani. Itu ya Menteri. Saya keluhannya itu suka keberisikan kalau bapak saya lagi tidur. Hah? Agak berisik? Bapak ngorok. Apa sih keluhannya? Keluhan saya keberisikan. Oh, kira. Jadi saya tuh ada tipe orang yang kalau tidur itu butuh situasi yang sunyi. Contohnya? Iya, tidur di kuburan. Sunyi kan di kuburan. Iya. Perpustakaan. Tinggal mancing doang ya Pak Arif. Iya. Nggak gini, jadi keluhan saya itu saya selalu susah tidur. Ya. Karena bapak saya ngorok di samping dan ngoroknya juga kenceng banget. Kayak gimana tuh ngoroknya? Sampai geter Pak. Gitu. Bener Pak. Bener. Iya. Gitu. Kayak ada teluh lewat. Itu ada obatnya emang di sini. Enggak kan itu kan keluhan. Saya kan yang ngeluh itu. Iya, yang lain penyakit. Oh, apa ya? Ini iri. Iri, suka iri kalau ngeliat temen ngejob. Posting di Insta story, saya ngiri. Itu kan ditanya keluhan. Iya, itu ngeluh. Jadi Itu masuk penyakit gak sih? penyakit, jadi Bisa kan disebut? intinya kalau ngelihat orang seneng, oh bisa seneng sih. Iya. Pusing Pak. Pusing ada kalau disuruh nyokap sholat. Ya pusing kalau lagi sebulan nggak ngapa-ngapain tuh suka pusing, suka disindir-sindir sama tetangga. Ada lagi Lihat saya. ini matanya, dicek matanya dulu. Mata. Nggak kelihatan mata kakinya. Yang mana? Coba mata kakinya suruh kedip. Susah Pak. Ini sini. Kok itunya sih? Saya yang dicek dong. Iya kan kita itu hidup berkesinambungan. Kita tuh sama alam itu bekerja sama. Jadi kita Ada bunyi apa Pak? Boy. dokter biasa kan begini gitu kan. Nah kalau saya nggak gini kayak DJ. Terus jangan ganggu konsentrasi saya mau nyari dulu. Nyari apa Pak? Nyari apa Pak? Nyari apa Pak? Nyari apa? Nyari lucunya. Enggak, berarti keluarnya adalah dia iri dengki, susah tidur, sama tangan sakit ketendang, tiba-tiba ketendang gara-gara kurang. gara-gara dipaksa lucu. Ya Apa ya udah? ya udah kita akan Praktek. atasi ya, kita langsung ke ranjang aja buat mengatasi ini semua. Oke, terima kasih Pep, udah ke situ. Kan aku yang harus ini. Ini tren baru sih. Lihatnya lucu kan tadi. Nggak ada muda biasa aja itu. Susah banget dah. Ngobrol biasa mas serius-serius sama Arif nih tiba-tiba datang disuruh. Jadi kita mau ngobrol seriusnya di sini.
Tadi kan biar orang tuh nggak bosen. Nah, Tapi bosan nggak tuh kira-kira tadi di awal? kalau bosen ya tolong dicepetin nanti. Satu aja. Salah. Cara. Sebenarnya kontennya di ngobrol ya. Iya itu. Ini konten ngobrol tapi kan kita harus jadi beda untuk kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya. Sibuk apa sekarang Bro? Ada ini kerjaan siaran, bikin konten, web series, syuting film juga ada ntar. Kemarin habis series ya di Di Cipanas di daerah Bogor Cianjur. terus podcast lagi jalan podcast apa boba ya. Podcast bola, Jadi boba kalau mau- bola banget. Jadi buat teman-teman kalau mau nonton podcast boba di Noise, caranya apa namanya? Di download di aplikasi di App Store sama di Play Store di handphone, terus download aplikasi Noise, habis itu dengerin podcast boba. Tarik nafas, buang jauh. Mana? Apip ini dulu dikenal sebagai komik yang dengki gitu. Jadi kalau ada teman-temannya kerja itu di DM-in biasanya. Iya, gue kalau ada temen kerja dulu nggak seneng. Iya. Apalagi waktu itu ada kerjaan stand up di Monas. Di Monas kan tempat gue dan teman-teman gue berkumpul kan. Iya. Itu yang ngejob komik dari Bogor, Fajar Nugrah. Iya. Maksud gue kan nggak bakal nyasar datang ke Monas, nggak bakal telat datang ke Monas. Kenapa dia yang diundang komik dari Bogor gitu kan? Bogor sementara lu cuma ngirim banjir di Jakarta, kan bukan gue yang diundang. Kayak gitu-gitu gue dulu masih negatif, masih ya Allah ini ada nih orang Betawi ini ada orang Betawi ini, cuman itu dulu. Itu memang dulu tuh Apip brengsek lah. Pokoknya intinya kalau kita teman-teman komik kita ngejob terus di komen Apip, kok bisa sih ngejob? Kita kayaknya salah deh. Kita kerja salah deh gitu-gitu. Sekarang udah beda gitu. Sekarang Apip kerjaan udah banyak. Boba, series. Kemarin aku lihat stories series tuh seneng aku gitu. Udah jadi. Tapi masih dengki itu masih nggak? Masih. Dengki nggak bakal hilang full kali ya menurut gue, cuma Ngeselinnya masih ada. ngeselinnya masih ada, cuma gue nya aja nih yang udah bisa ngerem, malah kayak, alhamdulillah temen gue seneng, gue juga akhirnya kan kalau ngeliat temen gue seneng, gue jadi kesel. Jadi seneng juga lah gue selamat yang ngejob. Jadi sekarang Jadi kerjaan gue sekarang ngelamatin temen doang. Bahkan sekarang di Twitter Apip tuh sampai ganti username-nya Apip Aura Positif. Itu gara-gara bener positif negatif terus ya. Apakah ini aku tanya nih, apakah karakter ya sifat nggak sih itu hitungannya? Negatif. Hal yang negatif tuh pengaruh karena tempat tinggalmu di Petamburan ya? Enggak, itu memang watak. Bijinya apa ya? Bagus. Tapi ini deh, kayaknya emang watak gua aja sih kalau negatif mah gitu. Karena kalau menurut gue nih, kalau alam bawah sadar kita ikut negatif, gue sekarang percaya apa yang gue pikirin itu yang kejadian. Gitu. Jadi kalau gue mikirin, aduh besok gue nggak ngejob nih, besok casting gagal lagi nih, gagal bener. Karena alam bawah sadar kita begitu. Sekarang tuh udah yang positif, nggak keterima juga besok casting lagi. Ya pun nggak keterima ya gue lumayan happy nerimanya gitu, tapi besok kedapet ya alhamdulillah gitu. Saking dulu tuh Apip job kosong sampai dia punya hewan peliharaan kucing dinamain Job. Jadi kalau mau duitnya job gitu. Terus yang bangsatnya kucing gue hilang, gue punya job aja kabur ini nama kucingnya dulu. Kucing nama job aja kabur dari gue emang. Itu mana komedi banget. Dan Abdi nih tinggal di Petamburan. Dan yang identik dengan ormas lah ya. Kalau dari sudut pandang orang yang tinggal di situ, pro kemana Apip sekarang dengan tinggal di situ tapi kumpul sama komik-komik karena stand up? Pro-nya kemana sebenarnya? Soal masalah hati ya? Kalau masalah hati gue juga belum memilih akhirnya gue pro kemana gitu kan. Karena kalau misalkan gue tetap tinggal di situ ya pasti gue jadi kemungkinan gue kalau misalkan gue nggak keluar, gue nggak ketemu stand up, nggak ketemu anak-anak stand up, nggak ketemu artis-artis, gue nggak bisa ngelihat Petamburan dari luar.
gue bakal jadi orang di situ terus, orang yang paling ngerasa benar di situ. Ya udah, gue belum menentukan karena gue juga belum tahu yang benar yang mana sampai sekarang. Kalau masalah hati gue, kayaknya kehidupan yang seperti itu udah nggak bakal bisa dihindarin lagi sih. Sekuat-kuatnya gue di Petamburan, sekuat-kuatnya gue di luar, kalau gue briefing, gue kasih tahu itu tetap nggak bakal bisa sih. Maksud gue kayaknya emang itu pola kehidupan, jadi tetap ada rival, orang yang nggak percaya ini, orang nggak percaya itu. Kalau di aku Guntur aku diajarin yin yang, hidup tuh harus yin yang. Ada gelap, ada putih. Di gelap tuh ada sedikit putih, di putih ada sedikit gelap. Jadi intinya dimanapun ada kamu berada itu selalu beriringan gitu. Meskipun seimbang tapi tidak sama besar. Jadi menurutku dengan adanya pro dan kontra itu memang harus ada diciptakan biar hidup ini tetap berjalan. Kalau semua di sisi putih semua, kehidupan ini tidak berjalan. Tidak ada apa-apa. Ya gue lumayan happy nerimanya gitu. Sama aku juga ngelihat, maksud gue kalau selama ini bener salah juga masih absurd. Kayak misalkan lu nyari salahnya teman-teman gue, teman-teman ormas gue, ya bisa ketemu cari salahnya. Kalau teman-teman ormas gue nyari salahnya yang satu lagi juga tetap bisa ya, nyari salahnya gitu kan. Jadi tinggal tergantung kita berbuat baiknya aja, jadi biar jadi bener. Contoh ini deh, contoh hal apa yang di masyarakat begini, di sisi ini begini, di sisi warga Petamburan begitu tuh gimana sih biar? Kami sih begini gimana sih? Aduh kenapa lu tolong ya? Tanya deh. Penonton lo yang ngerti gak sama pertanyaan? Ulang lagi ya? Jangan kelihatan tolong gitu. Gue jadi kan. Ini gue berusaha apa ya, mau netral atau enggak, tapi ini yang gue tangkap dari lingkungan gue ya. Karena kenapa sebegitu ramainya, pertama rindu aja ya. Bibana. Yang satu rindu, udah gitu satu lagi takut karena di sono yang gue tahu beredar kabar kalau misalkan beliau pulang itu mau dijegat sama polisi. Ya, tuh, isunya tuh yang ada kabar situ. Terus sama ini aja serasa penghormatan karena apa ya, pride. Nih gue ngejemput nih buat rasa hormat terhadap junjungan kayak gitu sih, terhadap idola, terhadap imam besar teman-teman di situ. Jadi itu yang membuat mereka tergerak, akhirnya datang jemput. Ya kayak gitulah jadinya gitu, rasa rindu, takut dikepung, takut ada apa-apa, sama rasa hormat kepada beliau gitu. Ini yang bertanya, di situ percaya corona nggak di tempatmu? Mayoritas? Ada yang kagak deh. Apa dalihnya? Ada yang percaya, ada yang enggak sih. Dalihnya apa mereka? Corona buatan Cina gitu atau apa? Corona ada gini, kalau lu jangan fakta-fakta yang di situ apa sih yang beredar gitu? Yang beredar corona bisa hilang pakai cengkeh. Kata orang sono. Corona ya. Nih yang paling gue inget nih, lu jangan takut Pip sama corona. Iya, karena pakai cengkeh aja. Katanya pakai cengkeh nih, borok aja hilang, apalagi corona kata dia. Borok. Maksudnya kan beda ya. Kalau mau membandingin kan yang tinggi dulu baru yang pendek. Iya. Jadi membandingin borok dulu baru corona. Tapi mungkin masih bisa masuk akal. Kayak ngomongin mekanik soalnya. Ngomongin mekanik gak ada nyambung, makanya kok lu mekanik ngerti-ngertian corona bisa hilang pakai cengkeh, gue bilang. Kalau corona pakai busi kan masih bisa dimasuk akal nih. Iya. Aku juga masuk sih kalau pakai busi. Terus apa lagi? Fakta-fakta yang beredar di situ aja deh. Mengulik fakta-fakta beredar. Kalau aku pakai cengkeh mungkin aja bisa. Karena menurutku yang sisi seberangnya itu harus nyoba dulu, kayak coba pakai cengkeh nggak bisa gitu, harus segala sesuatu harus berpikir. Enggak, kalau omongan dia bener tuh, teman gue yang ngomong bener dia udah jadi ilmuwan sekarang, udah bisa ngulangin corona. Orang ngomong lagi ngotak-ngatik motor, Beb jangan takut pakai corona, pakai corona, pakai cengkeh hilang. Bilang, bisa itu lu banyak danji moli samping apa gimana lu bilang. Pakai cengkeh, inget tuh corona pakai cengkeh hilang, kata teman-teman gue di sono. Apalagi fakta-fakta dari situ. Dari situ fakta kan dari yang teman-teman gue aja. Ada orang yang bisa nahan tsunami. Gue nggak tahu namanya, kagak lupa. Kan dulu kan ada yang awas apa? Iya, yang megang tanahnya apa Ancol tuh, biar tsunami nggak nyampe ya kan. Tapi nggak tahu lu bener apa enggak, lu siapa tahu bener. Pokoknya gitu dah, gue pulang jam 3, temen gue lagi nongkrong, Pip sini Pip, lu tau gak tsunami waktu di mana namanya? Di Anyar. Oh di Anyar. Itu karena ada yang nggak mau nolong, Pip. Maksudnya di mana? Ada tuh orang yang bisa nolong. Waktu itu di Ancol tsunami sama dia diginiin.
bilang apa fungsinya BMKG? Berarti di Aceh dulu nggak ada dia gitu. Aceh belum ada. Dia belum bisa punya kekuatan itu kali, belum sadar punya kekuatan. Untung Jakarta punya ya ini. Terus Hilang mulu. apalagi fakta-fakta yang ada di situ. Aku bilang fakta karena orang di situ percaya kan. Itu juga gue sampai tahu benar ya kan, dibilang temen gue ada. Karena waktu gue upload emang benar ada orang yang bisa nahan tsunami, ada yang gimana? Ada gitu kan, gokil juga di Jepang lah. Sampai lagi ya. Namanya belum terkenal, kalau terkenal diperebutin ke dunia kayaknya. Dunia itu pengen. Tuh di Petamburan udah ada orang yang tahu obat corona pakai cengkeh, ada orang yang bisa nahan tsunami. BMKG tolong tuh cari orangnya. Daripada kalian susah-susah riset ya kan. Kasih aja orang itu gitu. Kali fakta-fakta yang diinit. Apalagi sih ini udah nggak percaya ini deh, apapun yang dibilang pemerintah. Konspirasi di situ. Ya itu pemerintah, konspirasi pemerintah diatur Cina, cukong. Kalau sholat Jumat di sono hitungin dah berapa kali khotibnya ngomong cukong. Jangan terpengaruh sama cukong, saudara. Yang penting mah gue udah ke Allah ya dah, maksud gue udah urusan gue, yang penting gue sholat. Gue nggak tahu ya, kayaknya dia punya media lain yang nggak pernah kita baca deh. Kayak Jokowi, dia punya nama Cina, katanya Pak Jokowi. Iya juga itu. Bisa. Kita nggak boleh seurusan karena Nggak boleh bisa seurusan. juga referensi kita kurang. Bener, dia ada media lain yang juga banyak gitu-gitu. Oh ini ada lagi, Awan, waktu Pilpres. Betul. Ini gue inget nih, jadi ada hoax. Awan, waktu Pilpres kan Jokowi Prabowo. Oke. Waktu itu kan di sono kan Prabowo banget. Ya. Jadi ada awannya tuh ada kayak muka pakai topi koboi. Nah. Kan pakai topi koboi. Itu diambil fotonya, ditulis tuh Subhanallah. Awan ini membentuk wajah memakai topi koboi. Titik. Itu gue setuju tuh. Bawahnya ada bacaan lagi, ditambahin captionnya. Ini tandanya Prabowo sangat pas jadi presiden. Gue bales tuh kan temen gue yang posting. Gue bales. Toy Story juga pakai topi koboi. Iya sih. Padahal aku juga percaya deh itu. Gue juga percaya sama lawan aja ya. Pesan terakhir buat Apip, apa sih yang mau disampaikan buat orang-orang yang selalu menyudutkan warga Petamburan dan yang di belakang-belakangnya gitu. Maksud gue kalau lu mau nyudutin sih sebenarnya nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa. Itu kan hak lu gitu. Cuma dengan gua tinggal di Petamburan dari kecil, terus gua main sama orang-orang di luar Petamburan, entah komik, entah artis, gua bisa ngeliat Petamburan dari luar. Ternyata ada hal yang sebenarnya nggak sebegitunya, yang mesti kita pelajarin nggak sebegitunya. Lu mau ngejudge apa misalkan orang di Petamburan berantem mulu ini segala macam. Di situ ada daerah namanya Gang Paksi, ada gereja Bethel. Bethel tuh apa ya, Katolik atau apa? Ada mesnya. Iya. Seumur gue hidup di situ nggak pernah ada berantem tentang Kerusuhan itu nggak ada ya? Kerusuhan mah ada, cuma antara umat Kristen dan umat Islam Di situ. di situ iya nggak ada gitu. Sama jangan buru-buru menjudge lah gitu kan. Kadang kita nggak tahu nih ada kerusuhan, misalkan ada demo, ada aksi, tiba-tiba ada bakar halte, tiba-tiba ada maling, ada provokator apa gitu. Yang disalahin Di framingnya tuh emang gila nih, media nge-framing nih orang ini ormas ini. Tapi kalau didetailin lagi belum tentu mereka ada lagi yang buat. Nah gue belajar di situ, gue kalau ngeliat kejadian ya jangan gue nggak percaya langsung. Jadi jadi gue belajar gimana caranya kita bisa ngeliat kekurangan kita dengan kita keluar. Kalau kita punya rumah, kalau kita nggak keluar, kita nggak tahu genteng kita rusak, kita nggak tahu jendela kita udah pecah gitu. Jadi keluar dan telaah lagi, jangan buru-buru ejakuasi wawasan. apa ke proyek yang sedang dikerjakan? Proyek sedang dikerjakan, ada podcast Boba, pasti bisa didengerin di aplikasi Noise. Sama ada lagi podcast namanya PSI. Oh, PSI sekarang. Namanya Podcast Santuy Indonesia. Ada gua, ada Popon yang sangat kontra sama LGBT, sama SJW,
sama orang-orang yang ribet. Ada Mamat yang selalu menyuarakan suara Papua, orang-orang tertindas. Ada gua yang anti rezim. Enggak, gue netral. Yang netral. Sama tahun depan gua mau spesial show tentang judulnya Petamburan Undercover. Ntar kita lihat apakah show-nya akan berjalan, karena ini obrolan 4 tahun yang lalu. Ntar kita lihat siapa yang jalan duluan. Aku tahu ini. Gue coba sendiri deh. Yaudah. Gue udah sering soalnya gue punter merit.